Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa, perkenalkan nama saya Bapak Edi Firmansyah. Saya akan mengajarkan Bahasa Indonesia pada semester kedua ini. Untuk itu, siswa-siswi SMK Cahaya Bangsa, selamat mengikuti pelajaran Bahasa Indonesia pada semester 2 ini dengan saya. Adapun topik yang kita bahas pada pertemuan pertama pada semester kedua ini, kita akan membahas sebuah topik pelajaran tentang menemukan permasalahan sudut pandang dan argumen melalui debat. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu siswa mampu menemukan permasalahan atau isu sudut pandang dan argumen melalui sebuah percakapan atau video debat yang akan nanti saya berikan video tersebut untuk kalian simak, kemudian kalian harus menemukan permasalahan atau isu berdasarkan sudut pandang dan argumen melalui debat video yang kalian simak. Untuk menemukan permasalahan atau isu dan sudut pandang dan argumen melalui debat, alangkah lebih baiknya sebelum kalian mendengar atau menyimak materi pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian mempersiapkan buku catatan kalian sehingga kalian dapat mencatat poin-poin penting pada penjelasan saya hari ini. Kita masuk ke unsur-unsur debat. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya apa itu debat ya. Ya, debat itu merupakan pembicaraan yang dibahas ya mengenai topik permasalahannya. Jadi debat itu ada permasalahan yang dibahas ya, yang dipertentangkan terhadap hal-hal yang bersifat pro atau bersifat kontra, gitu ya. Nah, debat itu pastinya harus ada hal permasalahan yang didebatkan, ya. Kemudian ada unsur-unsur debat, ya. Yang pertama ada topik debat disebut dengan mosi atau motion. Ada tim afirmatif, ada tim pro. Pro itu artinya tim setuju ya. Artinya tugas tim pro apapun topik yang diperdebatkan, dia harus setuju terhadap topik yang dipermasalahkan, ya. Nah, maka tim pro ini harus tetap setuju apapun topik tersebut. Jangan sampai dia tidak setuju. Kalau dia setuju berarti dia kalah dalam perdebatan tersebut. Kemudian ada tim oposisi atau tim kontra. Tim kontra ini artinya tim yang tidak setuju terhadap permasalahan yang dibahas, ya. Jadi tugas tim kontra ini apapun permasalahan yang diperdebatkan, dia harus tidak setuju terhadap permasalahan tersebut. Jangan sampai tim kontra ini menyetujui permasalahan tersebut, maka dia dianggap kalah terhadap perdebatan tersebut. Kemudian ada juga tim netral, meskipun jarang ya di dalam sebuah perdebatan menggunakan tim netral, tapi bukan berarti tim netral itu tidak berfungsi ya. Tim netral itu berarti tugasnya atau fungsinya adalah dia netral, tidak berpihak kepada tim pro dan tidak berpihak kepada tim kontra. Ya, artinya dia memiliki pendapat jalan tengah saja ya, jalan tengah tanpa memihak kepada tim pro atau tim kontra ya, atau tim manapun. Dan dia harus berpendapat netral terhadap permasalahan yang dibahas pada debat tersebut ya. Kemudian ada penonton ya, kemudian juri dan moderator. Moderator itu adalah seseorang yang memimpin acara dalam sebuah perdebatan tersebut ya. Kalau di acara-acara tertentu ibaratnya MC, tapi kalau di debat namanya bukan MC, melainkan moderator. Ya, itu adalah unsur-unsur debat yang harus ada di dalam sebuah perdebatan. Kemudian tata cara melaksanakan debat yaitu mulai dari perkenalan terlebih dahulu ya, mulai dari perkenalan nama timnya, apakah tim itu pro, kontra atau netral, kemudian memperkenalkan
identitasnya, ya. Ya, kemudian penyampaian pernyataan topik, ya, artinya sebelum sesudah ya sudah perkenalan semua tim, baik pro, kontra atau netral, baru seorang moderator menyampaikan topik yang akan dibahas, ya. Nah, topik yang dibahas itulah yang menjadi hal yang diperdebatkan. Kemudian ada pelaksanaan debat. Nah, mulai pelaksanaan debat tuh mulai dari komentarnya, sanggahan, pertanyaan, bukan celaan, ya. Artinya kalau kalian tidak boleh sebenarnya sih istilahnya menyela, ya, mencela atau mencaci, memaki dalam sebuah pelaksanaan debat, itu tidak diperbolehkan. Istilahnya kalau kalian berdebat, ya, fokus terhadap jawaban dari lawan kalian, gitu ya, lawan tim kalian. Jadi jangan lengah terhadap jawaban terhadap tim lawan kalian. Artinya kalian harus tetap fokus jawaban dari lawan kalian, cari titik lemah dari jawaban lawan kalian, ya, untuk memojokkan lawan kalian terhadap argumen-argumen yang diutarakan atau diucapkannya. Kemudian simpulan. Nah, di dalam debat harus ada simpulan. Nah, hasil debat menyampaikan harapan-harapan dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, ini biasanya uh, para para tim, ya, itu memberikan satu statement simpulan, ya, baik simpulan itu berisi tim yang harus pro, berarti harus pro, tim yang kontra harus kontra, dan tim netral harus simpulannya harus netral, gitu ya. Itu tata cara melaksanakan sebuah debat. Nah, ini adalah nanti kalian, karena kalian nanti akan mendengarkan sebuah video rekaman yang berkaitan dengan debat, maka kalian harus mengonstruksi permasalahan, sudut pandang dan argumen, ya, dari sebuah video atau percakapan debat. Yang harus kalian lakukan, ya, dalam tugas kali ini, kalian harus merumuskan mosi berdasarkan permasalahan. Mosi itu apa? Tadi mosi itu adalah topik, ya, topik permasalahan. Sebagai contoh, misalkan mosinya adalah pembelajaran daring pada masa pandemi 2021. Bagaimana cara menemukan mosi? Mosi itu tema, ya. Tema itu berbeda dengan judul. Kalau judul yaitu gambaran umum mengenai sebuah permasalahan, peristiwa, gitu ya, itu disebut dengan judul. Tapi kalau topik yaitu adalah inti permasalahan dalam eh, pembicaraan dalam sebuah debat. Nah, cara menemukan topik adalah kalian harus terlebih dahulu mendengarkan perdebatan itu dari awal sampai akhir. Nah, biasanya nanti setiap siswa itu akan memiliki tema yang berbeda-beda tergantung kepemahaman para siswa dalam menentukan topik, ya. Jadi saya ulang, tema itu berbeda dengan judul, ya. Oke. Kemudian setelah kalian mendapatkan sebuah tema dalam perdebatan tersebut, maka langkah selanjutnya kalian harus menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung atau menolak, ya. Pilih salah satu saja pendapat, ya, atau boleh kedua-duanya, boleh mendukung atau menolak mosi tema tersebut, ya. Jangan lupa ini gunakan paragraf yang ideal, ya. Artinya ini saya agak salah menulisnya. Artinya kalimat pertama harus masuk atau menjorok ke dalam membuat sebuah paragraf. Kemudian pendapat yang dilakukan saudara, contohnya, ya, ini adalah pendapat yang dilakukan saudara Abrijal sangat mendukung proses pembelajaran daring pada masa COVID-19 saat ini. Nah, pendapat tersebut mengajak para siswa agar tetap menjaga protokol kesehatan meskipun melakukan pembelajaran daring. Nah, pendapat saudara Abrijal merupakan pendapat yang masuk akal dan atau logis yang dapat diterima oleh siswa. Jadi saya berargumen tentang ada argumen yang baik, gitu ya, atau mendukung. Saya memilihnya yang mendukung pendapat tersebut dalam video atau permasalahan yang diperdebatkan. Ini sebagai contoh saja. Kemudian tugas selanjutnya adalah kalian harus menyimpulkan hasil debat. Nah, contohnya saya buat dalam bentuk paragraf, kalian pun nanti harus membuat seperti ini dalam bentuk paragraf, ya, sesuai dengan temanya masing-masing.
Kemudian debat yang dilakukan oleh tim pro dan kontra itu berjalan dengan sangat membara. Sehingga tidak ada yang mau mengalah dalam berargumen tentang masa COVID-19 ini. Hasil kedua, belah pihak tetap pada pendiriannya bahwa tim pro tetap setuju bahwa pembelajaran daring pada masa COVID-19 harus tetap dilakukan agar para siswa terhindar dari paparan virus COVID-19. Tim pro pun menyebutkan bahwa kesehatan ialah segala-galanya untuk menyelamatkan kita dari wabah virus ini saat pembelajaran. Sementara itu, tim kontra tetap dengan pendiriannya bahwa tim tersebut tidak setuju dengan diberlakukan pembelajaran daring yang terlalu lama pada masa COVID-19. Tim kontra beranggapan bahwa kehadiran tatap muka dengan 50% siswa di kelas dapat mencegah virus 19. Sementara kalau pembelajaran daring dilakukan 100%, maka kasihan dengan siswa yang tidak memiliki biaya untuk membeli kuota internet dan siswa yang tidak mengakses jaringan, tidak dapat mengakses jaringan internet. Sehingga pembelajaran menjadi terganggu. Nah, itu adalah contoh ya, saya menyimpulkan hasil debat tentang emosi yaitu pembelajaran daring pada masa COVID-19. Oke ya, sekian pelajaran kita pada hari ini. Ya kalian kurang paham silahkan bertanya pada chat yang telah kita sediakan, telah saya sediakan ya. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.